Yesuslah kawan sejati, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi di hari Minggu ini bersama Kak Ica dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak online GPIB Shalom. Hari ini yang akan membawakan firman Tuhan adalah Kak Ike. Sebelumnya Kak Ica mau tanya dulu, adik-adik apa kabar? Semua sehat? Semua sehat gembira? Ya, puji Tuhan kalau adik-adik semuanya sehat dan bergembira. Nah, adik-adik, sekarang Kak Ica mau ajak adik-adik untuk bernyanyi. Adik-adik harus semangat. Mana tangannya semua? Ada? Ada dong pastinya. Kakinya? Kakinya juga tangannya sehat dan badannya sehat, kakinya juga sehat. Sekarang kita mau memuji Tuhan dengan lagu Tangan dan Kakiku. Semua ikutin Kak Ica ya. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun tangan, petik jari, puji nama Tuhan. Sekarang kakinya. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Loncat kiri, loncat kanan, jalan serta Yesus. Adik-adik harus semangat. Mari kita jalan bersama Tuhan Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, beri tepuk tangan buat kita semua. Ya, adik-adik masih semangat memuji Tuhan kan? Masih? Ya, kalau masih semangat memuji Tuhan, sekarang kita angkat lagi satu pujian dengan Kidung Ceria nomor 349, Semua yang Tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Ya adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Adik-adik siapkan tangannya, siapkan jari-jarinya. Kita akan berdoa, tapi sebelumnya kita mau menyanyi satu pujian. Jempolnya adik-adik mana? Jempolnya mana? Tangannya mana? Sudah ada? Sudah siap? Sudah disiapkan semua? Ya, mari kita bernyanyi. Mana jempol di sini
sembunyi. Sekarang tangannya, mana tangannya? Mana tangan yang kiri, yang kanan? Apa kabar tangan? Baik-baik saja, bertemu, dilipat, berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami anak-anak-Mu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik dan luar biasa di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan memulaikan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kiranya Tuhan memberkati kami, walaupun kami masih di rumah saja, tapi itu tidak mengurangi sukacita kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh pengasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita memuji Tuhan lagi. Adik-adik harus semangat. Adik-adik pastinya juga masih semangat kan memuji Tuhan. Nah sekarang kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 160, tiap orang yang mendengar. Adik-adik pakai gerakan ya. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, dia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tak rubuh. Syukur. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik harus mempersiapkan Alkitabnya, mempersiapkan dirinya, duduk yang tenang agar firman Tuhan nanti yang akan disampaikan oleh Kak Ike boleh adik-adik terima dengan baik. Nah, sambil adik-adik duduk tenang, mari kita angkat satu pujian, buka firman Tuhan. Musik Kak Daniel. Satu, buka firman Tuhan. Dua, mari kita baca. Tiga, Roh Kudus turunlah. 1, 2, 3, hatiku bahagia. Sekali lagi adik-adik. Satu, buka firman Tuhan. Dua, mari kita baca. Tiga, Roh Kudus turunlah. 1, 2, 3, hatiku bahagia. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Ike. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Alkitabnya sudah disiapkan? Nah, kalau gitu kita siapkan hati. Kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di surga, Tuhan, hari ini kami anak-anak-Mu datang lagi untuk mendengarkan firman-Mu.
Tuhan berikan Roh Kudus sehingga apa yang kami dengarkan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus terima kasih. Amin. Adik-adik dibuka Alkitabnya, kita akan membaca dari Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang peroleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun kau inginkan, tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpancaran, dan awan menitikkan embun. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkannya. Haleluya. 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 Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita belajar dari kitab Amsal ayat 13 sampai 20 tentang manfaat hikmat Tuhan dalam kehidupan manusia. Hikmat Tuhan adalah kemampuan untuk memilih, untuk membedakan, untuk memutuskan sesuatu yang baik atau tidak. Kita diingatkan beberapa hal. Setiap orang percaya dipanggil untuk senantiasa hidup dalam didikan hikmat Tuhan. Berkat dan kebahagiaan akan datang dengan sendirinya ketika kita senantiasa hidup dalam didikan hikmat Tuhan. Artinya bahwa Allah senantiasa menganugerahkan manusia untuk menghasilkan pengetahuan di dunia ini berdasarkan akal budi yang dianugerahkan Tuhan untuk dapat menghasilkan berbagai karya-karya yang ada di dunia ini. Namun, karya yang dihasilkan dapat mendatangkan kebaikan atau tidak, semuanya itu tergantung dari cara kita dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan didikan hikmat Tuhan. Contoh nih adik-adik, dengan berkembangnya teknologi membuat perlengkapan digital itu semakin canggih. Ada yang tahu perangkat digital itu apa? Adik-adik tahu nggak gambar ini? Betul sekali, ini adalah laptop. Kalau yang ini? Yang ini komputer. Sama sih, tapi bedanya laptop ini bisa dibawa kemana-mana. Kalau yang ini? Nah betul. Itu namanya tablet. Nah, kalau yang seperti kakak pegang ini, ada yang tahu? Sudah familiar kan? Adik-adik pasti udah tahu. Ini namanya handphone. Siapa di antara adik-adik yang suka main game di laptop atau di handphone? Atau siapa nih yang sering nonton YouTube dari handphone atau laptop? Biasanya nih ya, ayo siapa nih? Kalau sudah keasikan main HP, mama panggil itu nggak ada yang dengar. Atau mama suruh malah marah-marah. Ayo siapa? Atau mungkin saat ini ada yang belum ibadah impa karena keasikan main handphone. Adik-adik, main game di HP atau di laptop atau nonton YouTube itu sebenarnya nggak salah. Yang salah adalah ketika mama dan papa panggil, adik-adik tidak menjawab. Atau pas mama papa suruh, adik-adik malah marah-marah karena mungkin terlalu asik, tidak mau diganggu.
Adik-adik, beberapa bulan ini karena pandemi corona, kita harus belajar dari rumah. Nah, bertatap muka dengan guru itu harus melalui HP dan laptop. Tugas-tugas dari sekolah juga dituntut kreatif. Semua tugas-tugas di sekolah juga dituntut kreatif menggunakan teknologi kayak laptop atau HP. Tapi ternyata ketika semuanya itu tidak disertai dengan didikan hikmat Tuhan, maka semuanya itu menjadi salah. Misalnya lebih banyak main game atau nonton YouTube daripada belajar, atau berjam-jam menghabiskan waktu di depan HP dan laptop tanpa memikirkan hal-hal yang lain. Lupa mandi, lupa makan, bahkan saat dipanggil orang tua aja adik-adik marah-marah. Itu berarti sudah menyalahgunakan hikmat Tuhan. Nah, adik-adik kan juga sudah dikasih tahu oleh mama dan papa kapan waktunya untuk bermain handphone. Kalau pagi nih bangun tidur, terus mandi, habis itu sarapan, lalu memegang handphone untuk bersekolah atau belajar. Setelah belajar, adik-adik boleh main handphone, tapi sesuai dengan aturan dari mama papa. Kalau mama papa bilang sejam, ya adik-adik harus ikutin bahwa main handphone itu hanya cukup sejam. Nanti habis itu bisa makan siang, jangan lupa berdoa. Oh ya, jangan lupa kalau makan jangan sambil megang handphone atau sambil main handphone. Begitu juga saat belajar, jangan sambil curi-curi bermain handphone ya. Jadi adik-adik, Tuhan menganugerahkan manusia sehingga bisa menciptakan handphone, laptop, tab maupun komputer untuk membantu manusia menjadi lebih maju. Termasuk adik-adik bisa jadi lebih hebat, lebih maju, lebih pintar, lebih canggih, dan bukan membuat adik-adik malah menjadi anak-anak yang tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan panggilan orang tua, dan asik main sendiri. Jadi adik-adik, mulai sekarang di zaman yang serba digital ini, jadilah anak-anak Tuhan yang berhikmat, bisa membedakan yang benar atau tidak sesuai firman Tuhan dengan bimbingan orang tua, guru, serta kakak layan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terdapat dalam Mazmur 111 ayat 10. Mazmur 111 ayat 10. Yang menyatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Jangan lupa dihafal dan dikirim ke kakak layan ya. Sekarang untuk merespon firman Tuhan, kita angkat satu pujian dari Kidung Ceria nomor 227, Tanganku Hendak Ku Pakai. Adik-adik, sudah saatnya kita doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di surga, terima kasih telah memberikan kami kesempatan ibadah IMPA walaupun dari rumah saja. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menetap dalam hati dan pikiran kami,
serta dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan kami hikmat dalam menjalankan perintah-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah. Di masa pandemi COVID ini ya Tuhan, berikan adik-adik kesehatan, kekuatan, kesabaran selama melakukan kegiatan dari rumah. Berikan juga kekuatan, kesehatan, dan kesabaran untuk orang tua adik-adik ya Tuhan dalam melakukan pekerjaan dari kantor maupun dari rumah. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk adik-adik yang berulang tahun di periode minggu berjalan ini. Kiranya sukacita ulang tahun dapat mereka rasakan walaupun di rumah saja. Tuhan berikan mereka kesehatan, jaga mereka seperti yang telah mereka dapatkan daripada-Mu. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemimpin negara kami sampai pemimpin tingkat RT. Berikan mereka kebijakan dan kearifan yang hanya datang daripada-Mu saja, khususnya di masa krisis pandemi COVID ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk gereja kami GPIB Shalom. Berikan kami semua yang bekerja di dalamnya satu kesatuan dalam mewujudkan ibadah yang baik selama pandemi COVID ini. Jangan Engkau cerai-beraikan kami ya Tuhan, berikan kami juga Roh Kudus-Mu dalam menjalankan pelayanan terhadap-Mu. Kami juga mau berdoa untuk Pendeta Nestor Mananohas, Pendeta Christine Tangkawaru Piri, dan Pendeta Febriana Tarigan. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan dalam tugas dan tanggung jawab mereka terhadap-Mu maupun keluarga. Tuhan Yesus, jaga kami selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah hendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik, sekarang tiba kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sangat luar biasa dan sangat sayang sama kita. Nah, uang persembahan yang sudah dikasih sama mama papa, nanti adik-adik kumpulkan dan minta tolong juga mama papa untuk menyerahkan ke kantor gereja. Sambil kita memberi persembahan, kita angkat satu pujian dari Kidung Ceria nomor 264, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Adik-adik, Kak Ica undang adik-adik untuk berdiri. Semua sudah berdiri? Ya, mari kita berdoa bersama. Kita satu di dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan yang kami tahu persembahan ini berasal daripadamu. Untuk itu ya Bapa, kiranya Engkau memberkati persembahan kami dan juga memberkati orang-orang yang akan mengelola persembahan ini agar persembahan yang telah kami berikan ini boleh berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita sudah sampai dalam penghujung ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri semuanya, kita kembali mengangkat satu pujian dari Kidung Ceria nomor 269, Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kita rantingnya. Nah adik-adik, kita akhiri ibadah kita dengan doa penutup. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan, ibadah ini telah Engkau lancarkan dari awal hingga akhir dengan baik. Ya Tuhan, kiranya hikmat dan dari didikan-Mu dapat kami pergunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tetaplah bersama kami ya Tuhan, jaga kami selalu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih Kak Ike. Terima kasih juga. Firman-Nya. Sama-sama. Terima kasih juga Kak Ica. Sama-sama Kak Ike. Ingat ya adik-adik harus selalu semangat impa. Tetap semangat juga belajarnya walaupun dari rumah aja. Dan pastinya Kak Ike jangan lupa jaga kebersihan dan jaga kesehatan supaya kita selalu kuat dan semangat. Selesailah impa kita, sampai jumpa lagi. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Selamat hari Minggu.